14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengar kabar ini melalui radio BBC. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Barusan saya mendengar berita dari radio Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, Jepang sudah tidak memiliki wewenang lagi di negeri kita. Mari kita memanfaatkan momen ini. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh BPKI. Tapi, kenapa kau berpendapat seperti itu, Sobat? Karena PPKI adalah badan penduduk Jepang, kita tidak ingin campur tangan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Syahir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan kepada Jepang. Kalau begitu, Bung Mikana dan juga Khairul pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Sedangkan saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lain untuk menyerahkan kekuasaan Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Chairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 4 sore. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang tokoh nasional, yaitu Mohatta. Ada maksud apa saudara-saudara kemari? Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu. Maka dari siang saya dan golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Soekarno Muhammad Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus mengadakan rapat PPKI. Tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI membentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dan usaha rakyat Indonesia bukan memberikan bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji miris itu? Jepang saja bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumbuhan darah?
Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditunggu-tunggu selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak. Saya sangat setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berminat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus yang mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus memperlihatkan ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat asrama berparpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta dan dipimpin Sudanjo Singgi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada apa saudara-saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami berdua akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjalani keselamatan mereka. Baik, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Tanyalah kepadaku, di mana mereka sekarang? Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selama-lamanya pukul 12. Baiklah, kami akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, pergilah Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 WIB,
rombongan tiba di Bagaimana kita Jakarta. membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita perlu tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah mulai malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Ketika Insinyur Soekarno dan Mohatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti dia dan saya tim milik. Sementara itu, Ahmad Subarjo mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan, Anda berdiskusi di ruang makan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Setelah peserta rapat berbuka puasa, sholat maghrib, dan ibadah lainnya, kemudian peserta rapat langsung memulai rapatnya. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana untuk kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu, bersediakah Anda untuk membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Ya, silakan. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPU PKI? Ya, baiklah. Lalu, rumusan apa yang kita akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Saya, Bung. Ya, silakan. Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik. Dan saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkaitan jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapat atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarni. Baiklah, saya akan bersedia. Lalu, bagaimana menurut Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Ya, baiklah jika Bung Hatta setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Syed Jumlik untuk diketik dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bung, tolong ketikkan naskah. Baik, Bung, dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Syed Jumlik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindahkan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran. Iya, terima kasih Gusti Allah karena telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan.
Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi yang akan diadakan besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Soekarno. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana kalau Ibu aja yang menjadikan bendera merah putih? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang Ibu punya cuma kain merah sama kain putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, bola bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide, bagaimana kalau kita namakan saja bendera ini Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sang Saka, dan warnanya merah putih. Menjadi Sang Saka Merah Putih Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan. Proklamasi Kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Suhud Latif, hei, kalian jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.